channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gagalnya Melakukan Pesugihan. Saya ingin menceritakan tentang kisah pengalaman seseorang yang ingin merubah kehidupannya menjadi seorang yang kaya raya, namun naasnya berimbas kepada dirinya sendiri. Sebut saja namanya Didin. Didin ini bisa dibilang kehidupannya pas-pasan dan menginginkan perubahan dalam hidupnya. Si Didin ini meminta bantuan ke salah satu temannya, sebut saja namanya Pak Karto. Didin yang mendatangi kediaman Pak Karto dan menceritakan tentang kehidupannya mengenai keluh kesahnya. "Pak, tolong bantu saya agar bisa menjadi orang kaya," ujar Didin. "Memang kamu kenapa, Din?" jawab Pak Karto. "Saya ini dalam keadaan yang benar-benar sulit, Pak. Hutang-hutang saya sangat banyak. Setiap hari pasti ada orang yang datang menagih hutang. Sedangkan untuk makan saja saya pas-pasan. Para tetangga saya pun sudah tidak percaya lagi sama istri saya, karena hutang yang minggu-minggu kemarin belum juga dilunasi. Sedangkan saya sendiri pekerjaannya kulis rabutan, yang setiap harinya belum pasti mendapatkan uang. Istri saya pun hanya seorang rumah tangga yang selalu mengandalkan pekerjaan saya. Apalagi sekarang posisinya musim hujan kayak gini, mana ada orang yang menyuruh saya. Saya itu bingung, hampir setahun keadaan saya seperti ini, Pak," ujar Didin panjang lebar. "Kamu mau melakukan pesugihan, tapi harus ada maharnya, Din," jawab Pak Karto. "Iya, Pak. Makanya saya datang ke sini ngomong sama Bapak. Saya tidak punya apa-apa. Tolong bantu saya, Pak. Nanti kalau saya sudah sukses, akan saya ganti semuanya. Bahkan akan saya lebihkan," jawab Didin. "Tapi janji ya, Din. Nanti kalau kamu sudah sukses akan ganti semuanya," tukas Pak Karto. "Iya, Pak. Saya janji," jawab Didin. Di keesokan harinya Didin langsung berangkat ke juru kunci diantar oleh Pak Karto yang akan membantu Didin menjadi orang kaya. Hampir 1,5 jam waktu perjalanan yang Didin dan Pak Karto temui di sebuah hutan belantara yang jauh dari perkotaan. Keadaan yang sunyi sepi, dan disitulah Didin dan Pak Karto berada untuk menemui juru kunci yang tinggal di dalam hutan tersebut. Sebuah rumah kayu dengan bau kemenyan yang langsung menyerbak indera penciuman. "Permisi, permisi." Pak Karto langsung mengetuk pintu dan bertemu dengan sang juru kunci. "Siapa ya? Ayo masuk dulu, Nak." Didi dan Pak Karto pun masuk dan duduk saling berhadap-hadapan dengan juru kunci. "Maksud kedatangan sampean ke sini mau apa?" tanya sang juru kunci kepada Pak Karto. "Saya ke sini mengantar teman saya, Mbah, yang katanya mau meminta bantuan sama Mbah untuk menjadi orang sukses, orang yang kaya raya," jelas Pak Karto. "Saya akan bantu, tapi ada syaratnya," ujar juru kunci. "Syaratnya apa, Mbah?" tanya si Didin. "Yang pertama, kamu harus siapkan mahar. Dan yang kedua, kamu harus siapkan berbagai saji. Dan satu lagi, ada satu ayam cemani yang nantinya sebagai alat kamu melakukan ritual," jelas juru kunci. "Lalu bagaimana cara ritualnya, Mbah?" tanya Didin.
Kamu siapkan dulu syarat-syaratnya. Besok kamu datang lagi ke sini. Tugas juru kunci. Didin dan Pak Karto kembali pulang ke rumah untuk menyiapkan segala sesaji. Didin yang langsung menuju ke pasar untuk membeli 1 ayam cemani dan segala sesaji seperti kembang 7 rupa dan juga dupa. Lalu kemudian esok harinya Didin kembali lagi kepada juru kunci. "Bagaimana? Sudah siap apa belum?" tanya juru kunci. "Iya mbah, saya sudah siapkan semuanya, termasuk mahar untuk mbah," ujar Didin. "Ya sudah, kalau sudah siapkan semuanya," jawab juru kunci. Setelah mengatakan itu, juru kunci masuk ke dalam kamar. Dan tidak berselang lama, juru kunci itu keluar menemui Didin. "Jangan lupa, nanti malam kamu mulai melakukan ritual-ritualnya," ujar juru kunci. "Berapa hari mbah?" tanya Didin. "Itu tergantung dari sosok yang akan menjadi sesembahanmu nanti. Mau menemui atau tidak, dia memang layak diterima atau tidak. Biasanya sampai 21 hari ataupun 1 bulan," jelas juru kunci. "Ya sudah mbah, saya permisi dulu, ini maharnya," jawab Didin. "Jangan lupa, kamu pulang langsung melakukan ritual sampai kamu ditemui oleh sosok yang nantinya membantu kamu," pesan juru kunci. "Iya mbah, kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih banyak mbah," jawab Didin. Setelah dari juru kunci, Didin langsung menyiapkan segala keperluan untuk melakukan ritual. Singkat ceritanya, hampir 21 hari Didin melakukan ritual di sebuah kamar khusus yang bernuansa gelap dan hanya diterangi oleh cahaya lilin. "Ini semua rasanya sudah saya siapkan, tapi kok belum ada perubahan sama sekali," ujar si Didin karena selama hampir 21 hari Didin belum ditemui oleh sosok yang akan menjadi sesembahannya nanti. Namun di malam terakhir Didin melakukan ritual, dia ditemui sosok genderuwo yang bertubuh tinggi besar, hitam dan matanya yang berwarna merah menyala. Sosok itulah yang akan menjadi sesembahannya Didin, yang akan membantu Didin mewujudkan keinginannya, yaitu menjadi seorang yang kaya raya dan disegani di lingkungan dia tinggal. Untuk melancarkan ritual pesugihannya, Didin harus membuka usaha kecil-kecilan yang nantinya akan berkembang dengan dibantunya oleh sosok genderuwo. Namun sebelum Didin membuka usaha, dia harus bekerja menjadi kuli serabutan untuk bisa mendapatkan modal usahanya. Setiap hari Didin bekerja dari pagi pulang sampai larut malam demi sebuah rupiah untuk modal usahanya kelak. Selama 1 bulan Didin banting tulang, hasil yang didapat dikiranya sudah cukup. Didin beserta istrinya membuka sebuah warung sembako di depan rumahnya. 1 bulan kemudian usahanya yang dibukanya berkembang secara pesat. Yang tadinya hanya warung kecil, sekarang warungnya dirombak menjadi besar. Singkat ceritanya, setengah tahun kemudian hasil dari usaha dagangannya luar biasa. Sementara Didin sudah tidak lagi bekerja sebagai kuli serabutan. Semua hutang terlunasi, rumahnya pun sudah direnovasi. Segala keperluannya sudah sangat tercukupi. Dengan bangganya, dengan senangnya, usaha yang dibangun Didin dan istrinya lancar sampai dikenal di seluruh desa. Namun di balik suksesnya selama 1 tahun, ternyata anak pertamanya Didin yang usianya 13 tahun menjadi tumbal dari ritual pesugihan yang dilakukan oleh Didin. Anaknya meninggal dunia karena kecelakaan saat menyeberang hendak ikut ke pasar. Singkatnya, setelah 1 minggu anak pertamanya meninggal, Didin kembali menemui sang juru kunci. "Bah, anak saya meninggal. Apakah ini akibat saya melakukan ritual pesugihan, bah?"
Tanya Didin kepada sang juru kunci. Itu kesepakatan kamu dengan sesembahan kamu, jadi kamu tidak bisa menolaknya, jawab juru kunci. Lah terus bagaimana mbah? Biar korbannya itu bukan dari keluarga saya, tanya Didin. Kalau kamu pengen korban itu bukan dari keluargamu, kamu bisa saja ambil tetanggamu. Tapi dengan satu cara, yaitu kamu harus memberikan lebih dari apa yang kamu dapatkan kepada orang yang ingin kamu tumbalkan, jelas sang juru kunci. Oh, begitu ya mbah. Makasih informasinya mbah, jawab Didin. Setelah mendapatkan informasi dari juru kunci, setiap harinya Didin selalu memberikan lebih kepada pelanggannya. Mulai saat itu, Didin selalu memberikan lebih kepada para pembeli yang membeli beras, dan juga para tetangga rumahnya selalu diberi makanan. 1 bulan cara itu dilakukan, dan benar saja orang yang selalu dikasih lebih oleh Didin meninggal dunia secara tiba-tiba. Namun dengan keadaan tubuh yang sudah membiru, meninggalnya tetangga Didin membuat para warga heran sekaligus bertanya-tanya karena meninggalnya secara tidak wajar. 2 bulan setelahnya, Didin mengajak 2 orang untuk bekerja di tokonya. Setiap hari Didin mengasih makanan yang enak, gaji pun selalu dilebih-lebihkan. Namun karyawan tersebut tidak tahu menahu tujuan dari Didin memberikan itu semua secara cuma-cuma. 4 bulan kemudian, 1 karyawannya Didin meninggal dunia tanpa sebab akibat. Dan meninggalnya pun di rumah Didin saat dia sedang mengambil barang. Sama halnya dengan korban yang sebelumnya, tubuhnya membiru dan ada bekas cekikan di lehernya. Dari kejadian itu membuat para warga menduga bahwa Didin melakukan pesugihan yang sudah menumbalkan anak pertamanya, tetangganya, dan 1 karyawannya. Mulai dari itu semua, tetangga dan para karyawan lebih berhati-hati lagi dan selalu menolak apapun pemberian dari si Didin. Berbagai alasan, berbagai rayuan Didin keluarkan agar para karyawan menerima apa yang dia kasih. Namun ada satu kejadian di mana salah satu karyawannya melihat sosok yang bertubuh tinggi besar dengan mata yang melotot berwarna merah yang seakan-akan mau menerkamnya. Karyawan yang melihat itu langsung lari ketakutan dengan keringat dingin yang bercucuran. Rumor tentang Didin melakukan pesugihan itu pun mulai menyebar sampai ke desa sebelah, yang membuat Didin kesusahan dalam mencari tumbal. Sudah berkali-kali Didin selalu gagal menumbalkan tetangganya. Semua orang menolak pemberian Didin yang akhirnya berakibat kepada anak dan istrinya sendiri yang meninggal dunia karena kecelakaan mobil sewaktu mereka pergi keluar kota. Apa yang Didin ritualkan ternyata berimbas kepada keluarganya sendiri. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Didin mulai kelipungan, bingung harus menggunakan cara bagaimana lagi agar dia bisa melanggengkan ritual pesugihannya. Semua keluarganya sudah meninggal akibat perbuatannya sendiri. Usaha yang dibangunnya pun sudah mulai mengikis karena sudah hampir 1 tahun tidak ada tumbal untuk sesembahannya. Karena kebingungannya itu dan juga kekhawatiran, ketakutan akan hartanya yang habis, akhirnya berdampak pada kejiwaannya Didin sendiri. Menurut narasumber sendiri, keadaan Didin sangat-sangat memprihatinkan. Keadaan fisiknya yang berubah drastis, kejiwaannya yang tidak bisa disembuhkan, dan juga semua harta benda yang dimilikinya habis tidak tersisa. Semua itu karena ulah Didin sendiri yang bersekutu dengan sang iblis.
Karena segala sesuatu yang dibantu dengan iblis pasti akan meminta imbalannya. Tentunya tidak ada yang gratis. Mungkin karena sudah hampir 1 tahun Didin tidak memberikan tumbal kepada sesembahannya, maka sukmanya Didin yang menjadi taruhannya, yang sekarang diperbudak oleh bangsa jin atau iblis. Nyawanya masih ada, namun sukmanya sudah tiada. Itulah akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan seseorang karena melakukan pesugihan. Apapun perbuatan yang menyimpang dari ajarannya, maka siap-siaplah menerima apa yang telah dituai. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga kita tidak terjerumus dalam lembah pesugihan. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.